تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Namikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di sore hari ini, di waktu menjelang berbuka ini, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat Islam, nikmat bisa berpuasa, nikmat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita atau menunjukkan kepada kita mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil, sehingga kita semua diberikan berupa kesempatan untuk memeluk agama yang Allah ridhoi, yaitu agama Islam. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Pada hari ini mungkin atau bisa jadi ana mengangkat tema yang terlalu dini atau terlalu pagi, karena ibaratnya sekarang baru berapa hari kita berpuasa? Nah, kita baru menginjak ke hari ke-13 pada bulan Ramadan. Namun tema yang anak angkat ini sengaja anak angkat sebab apa? Anak lihat dari tahun ke tahun, kemudian dari asatid dan yang lainnya, asatid lainnya, belum pernah ada yang mengangkat tema ini sebelumnya. Harapannya setelah kita semua bersama-sama mengetahui ilmu yang kita akan tahu pada kajian sore hari ini, kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan juga menghindari kemungkaran-kemungkaran di saat hari raya nanti. Ya, tema yang akan kita angkat adalah panen pahala di saat hari raya. Walaupun hari raya mungkin masih sekitar 3 minggu kurang lebih. Ya. Kalau saudara-saudara kita dari Muhammadiyah itu mereka sudah mengumumkan hari raya, yaitu tanggal 31 Maret 2025. Nah, kemungkinan yang mana kita juga mengikuti arahan dari pemerintah atau terkhusus Kementerian Agama, kalau puasanya bareng, insya Allah hari raya pun, dan ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa bersatu dengan saudara-saudara kita untuk merayakan hari kemenangan bersama. Ya, kalau tahun lalu kan ada yang lebih dulu, kemudian ada yang akhiran, ya. Namun itu semua tidak membuat kita saling bermusuhan, kita tetap saudara, ya. Dan tidak ada celah, ya, jadinya. Kalau biasanya yang ada yang hari raya duluan, nah ini nanti ada celah. Oh, udah puasanya ikut pemerintah, tapi hari rayanya ikut Muhammadiyah. Waliyadzubillah. Ini nggak boleh, ya. Ini tidak boleh. Kalau antum ikut
ini, ya seterusnya ikut ini, ya jangan dicampur adukkan. Nah, kita kembali ke pembahasan kenapa kok penting sekali hari raya ini kita bahas, ya. Karena jangan sampai kita mendapati hari raya, ya, mendapatkan atau menjumpai hari raya namun kita dalam keadaan berdosa, waliyadzubillah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadisnya, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa, yaitu puasa Ramadan, dia memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan saat berbuka, baik berbuka puasa pada saat datangnya azan maghrib ataupun berbuka puasa setelah 30 hari berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan saat menjumpai Rabbnya, yaitu mendapatkan pahala yang Allah berikan langsung, yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpuasa. Nah, ketika Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasannya hari raya Idul Fitri adalah hari penuh kebahagiaan, maka sudah selayaknya kita tidak nodai kebahagiaan tersebut dengan hal-hal yang mungkar atau hal-hal yang tidak Allah sukai. Maka perlu kita ketahui dari sekarang, ya walaupun masih agak lama ini hari rayanya, tapi sebagai ilmu, sebagai bekal, ya, sehingga jangan sampai ilmu ini berhenti di buku-buku antum, di kertas yang antum tulis, tapi antum praktekkan ketika nanti setelah 30 hari kita berpuasa. Nah, ikhwani azanillahu wa iyyakum, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat datangnya Idul Fitri. Yang pertama adalah sebelum kita berangkat Idul Fitri, berangkat untuk sholat Idul Fitri, yaitu kita mandi terlebih dahulu, ya, mandi terlebih dahulu. Tapi bukan mandi biasa, mandi yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagaimana mandi pada hari Jumat untuk lelaki yang akan pergi sholat Jumat. Jadi diniatkan bahwasanya mandi pada hari itu adalah mandi sunnah untuk menyongsong sholat Idul Fitri, ya, sebersih-bersihnya, ya, digosok badannya, keramas, ya, gosok gigi, ya, intinya sebersih-bersihnya. Jangan sampai misalkan malamnya udah takbiran keliling, keringetan, ya, pulang jam 12 malam, kemudian pagi-pagi udah sholat subuhnya terlambat, langsung berangkat sholat id. Kasihan, ya, kasihan kaum muslimin yang berada di sebelahnya mencium aroma tidak sedap ketika sholat Idul Fitri, ya. Diceritakan bahwasanya dari Nafi pada saat Idul Fitri dahulu Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar? Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mandi sebelum berangkat menuju Idul Fitri. Dan juga salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib pernah mengatakan dalam kitab Irwaul Ghalil, sunnah pada hari Idul Fitri ada 3. Yang pertama adalah berjalan kaki menuju tempat sholat, makan sebelum keluar rumah, dan mandi. Itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memakai pakaian terbaik, ya, ingat, memakai pakaian terbaik, bukan pakaian baru, ya, tidak mesti pakaian baru. Nggak tahu, ya, siapa yang pertama kali memulai adat kalau hari raya pakainya harus baru. Enggak. Jadi jangan bersedih kalau misalkan ternyata orang tuanya belum bisa membelikan pakaian baru. Kan pakaian tahun lalu masih ada,
ya, atau mungkin pakaian yang belum jarang dipakai kan masih ada. Apakah kalau nggak pakai pakaian baru berdosa? Tidak, ya, tidak. Nggak ada ceritanya hadis Nabi dahulu, Nabi ketika hari raya pergi ke mall, ya, beli baju terbaru tren pada saat zaman Nabi. Nggak ada, ya, tidak ada. Mungkin kayaknya cuma di Indonesia, ya, ada harus pakai pakaian baru. Sampai ada tren-trennya, ya. Lebaran tahun 2024 trennya warna hijau, semriwing. Apa? Simmer, ya. Simmer. Nah, kalau lebaran tahun ini warna burgundi, warna ungu burgundi. Nah, nggak tahu lah, ya. Nah, bukan termasuk daripada sunnah memakai pakaian baru. Tapi apa? Pakailah pakaian yang terbaik. Mungkin pakaian lama yang rasa masih bagus, malamnya disetrika, diberikan wewangian dan lain sebagainya, nggak masalah. Tapi boleh nggak pakai pakaian baru? Boleh, tapi tidak juga wajib, tidak juga sunnah. Nah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal idi yalbasu yaumal idi burdata hamra." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari Idul Fitri, beliau memakai burdah warna merah. Burdah itu semacam jubah, ya, semacam gamis yang panjang. Nah, jadi nggak mesti harus memakai pakaian warna putih atau pakaian warna hitam atau pakaian simmer, nggak mesti. Silakan pakai pakaian yang terbaik untuk antum berangkat sholat Idul Fitri. Juga pakai parfum, minyak wangi, ya, minyak wangi yang sangat wangi. Tentu wanginya bukan wangi yang ini, ya, wangi yang menusuk, ya, atau wangi-wangi yang mengganggu. Tahu mau ke tempat ramai, sengaja pakai parfum aroma melati biar dikira ada orang mati di sekitarnya. Nah, ini nggak boleh, ini mengganggu, ya. Jangan sampai pergi berangkat, mungkin di keluarganya ada yang merokok, bajunya bau rokok atau bau bawang habis makan rendang dan sebagainya, ya, pakai parfum yang wangi. Ini khusus untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan boleh, tapi jangan sampai tercium orang lain. Ya, cukup agar sampai nggak bau, gitu aja. Ya, tidak diperbolehkan bagi perempuan memakai parfum keluar rumah, ya, karena takut fitnah. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kulu tamarat." Rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik yang merupakan pembantu Nabi, beliau pernah mengatakan apa? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke tempat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa butir kurma. Ya, ya, kalau sekarang juga boleh, misalkan sebelum berangkat udah ada opor, ya, udah ada rendang, udah ada lontong, ketupat, langsung makan, nggak apa-apa. Itu malah sunnah. Sebagai apa? Sebagai tanda kalau hari itu sudah tidak berpuasa, ya. Beda lagi kalau misalkan Idul Adha. Kalau Idul Adha disunahkannya setelah sholat Id. Tapi kalau Idul Fitri adalah sebelum sholat Id. Jadi gitu, jangan sampai terbalik. Sebagai apa? Bukti kalau hari itu pada hari 1 Syawal itu bahwasanya hari berpuasa telah berakhir, sehingga disunahkan untuk makan terlebih dahulu, ya. Berbeda kalau Idul Adha, ya, jangan kebalik, ya. Kalau Idul Adha sebisa mungkin makannya adalah, maksudnya makan besarnya itu setelah selesai sholat Idul Adha-nya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
Selanjutnya adalah mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat id. Berkata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma id khalafa thariq. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pada salat id itu mengambil jalan yang berbeda. Maksudnya bagaimana Ustaz? Misal biasanya ketika antum berangkat sholat id, ya mungkin ada yang di masjid, ada yang ada tanah lapang, itu berangkat lewat jalan kanan, ya. Nanti pulangnya antum ambil jalan putar, ya, ambil jalan yang berbeda. Kenapa? Para ulama menjelaskan hikmah daripada hal ini adalah untuk menampakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena pada saat sholat id atau apa pada saat hari Idul Fitri itu kita disunahkan juga untuk bertakbir, ya, mengucapkan takbir. Nggak mesti harus pakai, apalagi mungkin nggak tahu ya di sini ya, ada belum pernah Idul Fitri di sini. Tapi kalau ada di suatu pulau itu, ya, itu kalau takbiran itu kadang mengganggu. Ini nggak boleh. Ini kadang berlebihan dalam memahami. Cukup ucapkan pelan-pelan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu usah. Boleh senang tapi nggak boleh berlebihan. Apalagi kalau pakai son-son horek, nggak usah. Ya. Bahkan sampai kadang itu saking kerasa itu sampai kaca itu bergetar. Ya. Bukan hati adik yang bergetar, tapi kaca rumah yang bergetar. Nah ini jangan ya, nggak usah, tidak usah ikut-ikutan seperti itu. Selain mengganggu, ya, mengganggu itu berdosa, ya. Tidak sempurna iman seseorang kalau masih ada saudara semuslimnya yang terganggu. Kita nggak tahu, siapa tahu ada bayi yang masih kecil, orang tua yang sakit, ya nggak boleh, ya. Nah ini kita masukkan juga di sunnah yang selanjutnya, yaitu bertakbir, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian sempurnakan hitungan Ramadan, lalu apa? Bertakbirlah karena atas karunia yang Allah berikan kepada kalian. Nah ini tadi kita disunahkan juga untuk bertakbir dari semenjak malam Idul Fitri sampai sholat id, ya, bahkan beberapa hari setelahnya, bahkan sampai selesai imam sholat Idul Fitri. Nah, tentu takbiran ini juga tidak boleh menyelisihi syariat, ya. Kita niatnya untuk mendapatkan pahala ketika bertakbir. Namun jangan sampai takbiran kita itu menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi, ya, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, antum jangan pernah ikut-ikutan takbir-takbir yang bikin telinga peka, ya, sampai menggetarkan jendela. Ini nggak boleh. Cukup takbir sewajar-sewajarnya aja, ya. Di rumah kalau nggak bisa keluar bertakbir, ya. Ketika mengunjungi kerabat-kerabat bertakbir, ya. Tampakkan syiar Allah bahwasanya pada saat hari itu adalah hari kemenangan umat Islam setelah menjalankan puasa selama 1 bulan itu. Nah, ikhwani azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan, apa sih hukumnya sholat Id? Ya, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat id. Ada yang mengatakan fardu kifayah, namun yang lebih kuat adalah fardu ain, ya, karena hal ini adalah karena pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi berbeda kayak sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Kalau sebagian orang sudah melakukan, maka gugur atas orang lain. Jadi
kalau ada beberapa kaum muslimin yang sudah melaksanakannya, maka sudah gugur bagi orang lain. Nah, adapun sholat id ini, maka pendapat yang paling kuat adalah hukumnya fardu ain. Ya, kebangetan banget gitu ya. Bahasa kita itu kebancut kalau misalkan sholat yang cuma sekali dalam setahun pun nggak datang. Ada di sini yang sholat id nggak sholat, kayaknya nggak ada. Ya, semuanya pasti semangat. Ya, jangan sampai momen sholat yang cuma setahun sekali, ya, atau mungkin 2 kali sama Idul Adhanya itu kita melewatinya, ngapain juga di rumah. Ya, bahkan pada saat itu wanita-wanita pun yang sedang haid itu juga disuruh keluar walaupun tidak sholat, ya, datang ke tempat mendengarkan khutbah id tanpa mengikuti sholatnya, ya. Nah, kalau diajak semuanya, punya kakak perempuan, adik perempuan, uminya diajak, ya, kecuali mungkin sakit, ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan punya fisik yang kuat, ya, punya kesempatan, maka hendaklah antum keluar untuk sholat id. Kemudian kapan sih sholat id itu? Jam berapa sholat id? Yaitu setelah matahari terbit sampai waktu duha, sampai tergelincirnya matahari. Dan disunahkan untuk mengakhirkan sholat id. Jangan masih petang, ya, misalkan antum jadi panitia sholat id, mentang-mentang udah pengen cepat-cepat mudik, ya, baru selesai sholat subuh langsung sholat id. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Karena apa? Sunnahnya untuk diakhirkan sehingga memberikan kesempatan bagi saudara-saudara atau kita semua yang belum menunaikan zakat fitri. Ya, mungkin kalau umuran kita, ya, umuran antum belum memikirkan yang namanya zakat fitrah, ya. Karena yang yang mengeluarkan adalah kepala keluarga, bapak kita, ayah kita, ya, yang mengeluarkan untuk kita. Nanti kalau antum udah punya keluarga, udah punya anak dan istri, maka antum juga mengeluarkan untuk anak dan istri antum. Nah, waktu yang paling sunnah, ya, kapan sih zakat fitri itu boleh dikeluarkan? Dari semenjak selama bulan Ramadan itu sudah boleh sebenarnya. Namun waktu yang paling utama adalah pada saat malam takbir atau malam Idul Fitri sampai pagi hari sebelum sholat id, itu yang paling utama. Ya, jangan juga punya pemikiran kalau zakat itu harus diserahkan ke masjid, enggak juga. Ya, zakat itu antum bisa serahkan kepada tetangga antum, orang-orang terdekat antum yang dia memang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, ingat, masjid atau badan zakat itu biasanya cuma sebagai penampungnya, yang bantu sebagai perantaranya. Kalau misalkan antum nggak nemu orang di sekitar antum yang fakir miskin, antum baru bisa berikan kepada masjid atau badan zakat tersebut. Tapi kalau misalkan tetangga terdekat sendiri aja, misalkan fakir miskin, maka dia lebih berhak untuk antum berikan dari sekarang. Apa maksudnya pada saat itu, ya. Dan hukumnya adalah wajib karena zakat itu termasuk dari rukun Islam. Lalu di mana sih tempat untuk mendirikan sholat id? Nah, para ulama dan para sahabat yang paling rajih adalah di tanah lapang, di lapangan, di tempat yang luas. Ya, kalau di sini, ya, kalau di Bantul di sini mungkin di Montrenis ada, atau di SP, atau kalau mungkin di Batam Center itu di Capri Mall, ya, atau di tempat-tempat yang lain yang mungkin antum lebih tahu daripada anak, itu lebih utama. Tapi apakah boleh dilakukan di masjid? Boleh. Namun yang lebih utama adalah di tanah lapang. Kecuali mungkin hujan, jangan dipaksa, ya. Sudah tahu hujan misalkan, tetap di terabas saja, ya. Yang ada malah apa? Habis sholat id bukannya berkunjung silaturahmi, tapi malah sakit, ya, malah sakit. Udah pakai baju bagus-bagus, baju yang basah,
Kecuali misalkan dari awal memang mungkin nggak hujan nih, masih mendung doang, nggak masalah. Tapi kalau udah tahu hujan, dari subuh hujan tadi lebih terabas, nah ini ya mungkin agak lain ya, mungkin bisa dialihkan di masjid saja. Nah, kemudian apakah dalam sholat id itu ada sholat sunnah? Maka disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri raka'ataini wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat id 2 rakaat. Kemudian apa? Tidak sholat baik sebelum atau sesudahnya. Jadi nggak ada qobliyah id sama ba'diyah id, itu nggak ada. Kecuali antum sholat di masjid, itu pun bukan sholat qobliyah atau ba'diyah, tapi sholat apa? Nah, tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Jadi ketika ke tanah lapang ya udah langsung duduk, nggak perlu sholat qobliyah ba'diyah, ngapain? Ya, tidak ada tuntunannya. Tinggal antum duduk, ya. Kemudian ketika imam memerintahkan kita untuk berdiri untuk sholat, baru kemudian khutbah. Nah, kadang kita itu saking seringnya sholat Jumat, keingetnya sholat id kayak sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Padahal apa? Kalau sholat id, sholat dulu baru khutbah. Tidur nih habis sholat subuh, capean, malamnya takbiran keliling misalkan. Bangun-bangun, rumah udah sepi, tapi kedengaran suara khutbah, masih khutbah gitu. Padahal apa? Sudah selesai sholat. Nah ini jangan terbalik. Kalau dia sudah kelewat khutbah, ya sudah, berarti dia telah luput darinya sholat id. Nah itu, jangan sampai kita terlewat dari sholat id. Kalau bisa tidur lebih awal, kenapa tidak? Jangan sampai kita terlewat oleh sholat id. Nah, ikhwani azanillah wa iyyakum, itu dia beberapa amalan-amalan yang perlu kita perhatikan pada saat hari raya Idul Fitri. Ana yakin insyaallah setelah ini antum semakin tidak sabar, ya. Apalagi nanti pulang ya. Mungkin sebagian antum ada yang mudik bertemu dengan keluarga, juga ada yang diajak belanja oleh keluarganya. Maka kita wajib aturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada saudara-saudara kita bahkan di bulan Ramadan saja tidak tahu sahur dan buka pakai apa, ya, tidak tahu apa yang akan dikeluarkan untuk zakat. Maka kita wajib mengaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal yang perlu kita camkan atau perlu kita amalkan pada saat hari raya Idul Fitri, sehingga hari raya Idul Fitri kita itu semakin berpahala, tidak menjadi dosa. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita hindari pada saat hari raya Idul Fitri. Pada saat hari raya Idul Fitri, salah satu hal yang menjadi tradisi umum di Indonesia adalah, terlebih lagi di Indonesia, adalah saling berkunjung dan bersilaturahim, ya, datang ke tetangga, datang ke saudara, apalagi antum ya yang masih SMP ini, ya, masih bisa mendapatkan THR. Ya. Kalau umuran anak udah nggak dapat, ya, sedih kan. Padahal saya juga pengen gitu kan. Nah, ada hal yang perlu antum perhatikan ketika pada saat antum bersilaturahim. Yang pertama adalah jangan menyalami wanita yang bukan mahram. Bukan istilahnya itu bukan muhrim ya, tapi bukan mahram. Muhrim itu adalah orang yang berihram, jangan sampai salah. Ini istilah umat kita orang Indonesia aja, tapi yang benar adalah yang bukan mahram, non mahram. Maka antum pada saat sebelum hari raya atau dari sekarang harus mengetahui siapa saja yang merupakan mahram antum. Ya, ibu, saudara perempuan, bibi, kemudian nenek, ya. Sepupu apakah mahram? Bukan. Sepupu bukan mahram. Jadi karena apa? Apa sih istilahnya? Apa sih makna dari mahram itu?
wanita yang tidak boleh dinikahi. Ya, apakah sepupu boleh dinikahi? Boleh. Ya, tapi aku masih kecil ya. Jangan berpikir ini sepupu cantik kali lah, gitu ya. Nanti kau nikahin lah pas dewasa, gitu. Gak apa-apa. Makanya tidak boleh untuk kita bersalaman dengan sepupu. Sepupu perempuan tidak boleh, sepupu laki-laki boleh tentunya. Kalau sama orang tuanya, bibitnya boleh, tapi kalau sama anaknya itu tidak boleh. Ya. Ipar, apakah ipar adalah mahram? Bukan, ya. Nah, dikatakan dalam suatu hadis, bahwasanya apa? Kalaupun diletakkan besi di kepala seseorang itu lebih baik daripada seseorang itu apa? Bersalaman atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Maka tidak boleh bagi kita untuk menyentuh wanita yang bukan mahram. Tetangga-tetangga yang nggak ada hubungan keluarga, ya, saudara jauh yang sepupu saja sudah tidak boleh, apalagi mereka. Nah, ini antum wajib hindari. Kan bisa salaman kayak gini. Ini nanti dia bakal ngerti sendiri, apalagi antum anak pondok pasti ngerti, santri kok, ya. Ngapain ragu? Nggak usah nggak enakan, ya. Masa antum lebih suka kepala antum ditusuk pakai besi panas daripada bersalaman dengan wanita yang bukan mahram. Namun juga jangan disentuhkan. Anak kadang tuh heran, udah salaman kayak gini tetap disentuhin kayak gini. Ya buat apa gitu? Apa faedahnya gitu? Ya, udah gini tapi iya maaf ya, tak disentuhin. Ngapain gitu? Ya, tidak boleh, tidak usah. Ya cukup kayak gini. Nanti ketika dia kayak gini, atau giniin. Ya. Maaf ya, iya sama-sama. Padahal nggak pernah ketemu, ya kan? Nggak pernah ketemu pun pas tahun sekali, pas hari raya aja. Nah itu ya, jangan sampai untuk kita bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim. Lalu kemudian apa? Yang kedua adalah berlebihan dan boros. Nah ini peringatan bagi antum. Bahkan mungkin yang kuliah ini juga masih kadang kepengen apa? Terlalu boros pada saat hari raya, beli mercon. Ya. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang-orang mubazir, apa itu mubazir? Menyia-nyiakan harta, mengeluarkan harta bukan pada hal yang bermanfaat. Adalah saudaranya apa? Setan. Antum bukan dilahirkan dari jin, tapi antum sebenarnya setan. Bayangin, kayak mana itu? Karena apa? Berbuat tabzir. Ngapain antum beli mercon? Wallahi nggak faedah. Daripada antum beli mercon, mending beli makanan. Lebih faedah lagi. Ya, beli mercon cuma dinyalain, dor selesai. Dor selesai. Cukup orang-orang di luar sana yang nggak tahu yang muat ini, udah cukup mereka aja. Kalau saudara kita, kerabat-kerabat kita kalau nggak tahu dikasih tahu, ya ngapain lo? Kayak apa faedahnya itu? Ya, sama kayak orang beli rokok ya kan, dinyalain, dihisap udah selesai, ya nggak bikin kenyang. Daripada beli mercon 50.000, 100.000, ya. Oh atau juga apa? Oh mumpung hari raya punya banyak uang THR, top up diamond, ngapain gitu ya. Makanya kadang abang-abang Indomaret ini senang dia kalau bulan hari raya. Bocil-bocil seumuran antum datang, bang top up gitu kan. Duitnya lagi banyak soalnya. Top up FF ya, ngapain gitu. Ya. Ditambah lagi sekarang kita ya seumuran antum udah pada pinter, tahu kalau uangnya dikasih ke mama itu investasi bodong, gitu kan?
tahu ini kalau kita kasih ke Umi ini pasti nggak balik ini uangnya, enggak. Ya, kenapa kok harus dikasih ke orang tua? Ya, ini perhatikan. Jangan anggap ngasih ke orang tua itu adalah investasi bodoh, enggak. Siapa tahu, ya kan? Untuk beli perlengkapan antum selanjutnya, ya. Kan kita kan antum kan ketika di pondok atau di sekolah itu kan ada kegiatan-kegiatan, kan bisa dipakai daripada memberatkan orang tua nantinya. Bilang ke mama, bilang ke bapak, ke papa, mah ini uangnya disimpan ya, nanti kalau abang perlu apa-apa pakai aja uang ini, gak usah pakai uang mama, kan bisa kayak gitu ya. Jangan takut, ini kalau dikasih ke mama habis ini gitu kan, hilang ini gak bisa diambil gitu ya. Jangan ya, padahal orang tua itu sudah memberikan kita banyak sekali, mengeluarkan harta untuk kita banyak, masa memberikan ya uang yang nggak seberapa itu ke orang tua itu berat gitu kan. Berapa sih paling paling ada yang pernah dapat 5 juta? Ada? Masya Allah ya. Ada yang pernah dapat 10 juta? Ada? Bersyukur ya, bersyukur. Itu daripada 10 juta, 5 juta atau habiskan buat top up diamond yang nggak bikin kenyang sama sekali, mending disimpan untuk jangka panjang. Juga apa kadang, oh dapat THR nih, beli HP baru, ngapain gitu? HP antum tuh masih bagus, malah beli HP baru, beli PS, beli apa lagi? Beli apa lagi? Hah? PC ya, nggak usah ya. Antum simpan, antum tabung untuk hal-hal yang berguna, yang lebih bermanfaat ya. Jangan sampai perhatikan, kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah berupa harta ya, yang diberikan keluarga-keluarga kita, kemudian apa? Kita hamburkan untuk sia-sia. Lalu yang ketiga adalah apa? Meminta-minta. Jangan kita jadi seorang muslim yang meminta-minta. Dikatakan dalam suatu hadis bahwasanya ada sekelompok orang yang dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Bayangkan ya, tidak berdaging udah nampak tengkoraknya gitu. Di hari kiamat, sangkakala ditiupkan ada orang-orang yang bangkit dari kuburnya, tapi wajahnya tidak berdaging, tidak ada dagingnya. Kenapa? Mereka adalah orang yang suka minta-minta di hari pada saat hidupnya. Datang silaturahmi ke tetangga-tangganya aja bukan untuk minta maaf, tapi minta THR. Bahkan kadang ada beberapa, mohon maaf, ada beberapa orang tua yang kamu ke rumah itu aja biar dapat uang. Nah ini ya. Padahal esensi daripada hari raya adalah hari yang berbahagia. Antum dapat, walhamdulillah. Antum nggak dapat, ya sudah. Jangan sudah, mohon maaf ya Pak Kaji, kalau saya ada salah, kalau saya ada luput dan kesalahan, oh iya saya minta maaf juga. Ditunggu habis itu, mana ini amplopnya, kan? Gak dikasih ternyata. Loh Pak, mana ininya Pak? Nah, ini nggak sopan ya, tidak sopan. Atau bahkan udah dikasih tapi maki-maki. Nah, ini nggak tahu diri lagi. Dapat ya dari rumah tangganya, dibuka lah cuma 1.000. Pelit banget jadi orang ini nggak tahu diri. Ada yang kayak gitu? Ada ya, insya Allah nggak ada. Bersyukur ya. La in syakartum fa azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka Allah akan tambah. Ya, jangan meminta-minta. Cukup apa yang kamu dapatkan. Datang niatnya adalah untuk bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan, bermaaf-maafan jika ada salah, bukan untuk meminta-minta. Nggak boleh. Bahkan mungkin ini ya, habis selesai seminggu keliling
Habis itu dihitung berapa penghasilan selama seminggu. Ternyata apa? Kurang dari tahun lalu. Penghasilan saya turun tahun ini. Udah kayak orang kerja keras gitu ya. Udah kayak habis kerja berat, kemudian digajinya sedikit gitu. Gak boleh. Ini namanya kufur nikmat, tidak boleh. Ya. Sudah dapatnya berapa? Itu kita syukuri. Antum sekarang silahkan nikmati umur-umur antum ya, menerima THR. Nanti antum masuk umur 20, nah bukan lagi antum yang dapat THR, antum yang ngasih THR. Pernah lagi ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah berlebihan dalam berhias, terlebih lagi bagi perempuan, ya, terlebih lagi bagi perempuan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para wanita itu apa? Tinggal di rumah dan tidak bertabarruj. Apa itu bertabarruj? Berdandan yang berlebihan ala jahiliyah, seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Yang di zaman yang super modern ini, semua model pakaian itu dan model gaya rambut itu muncul. Sehari sebelum lebaran pergi ke tukang pangkas, bang, moha, mau pangkas apa bang? Bang, mulet. Tidak boleh mencukur dengan cukuran koza. Apa itu koza? Mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Yang sini tipis, yang belakang panjang. Udah kayak tikus di got, ya. Panjang sekali belakangnya. Yang samping tipis, belakangnya tipis, depannya, ya. Bukan lagi kayak artis Korea, ya, tapi kayak apa, orang-orang yang nggak pernah sekolah, ya. Berlebihan dalam berhias. Kemudian apa? Berpakaian yang necis, tapi necisnya berlebihan. Celananya isbal sampai apa? Menutupi sepatu, ya. Nah ini. Atau pakai celana pendek. Atau apa? Perhatikan, jangan saling tunjuk. Atau juga apa? Pakai baju yang berkilau, shimmer. Orang kalau melihat sampai silau. Ini nggak boleh, ya. Antum kalau hari raya, antum pakai jubah, itu bagus. Ya, pakai baju muslim, itu bagus. Jangan malah berpakaian seperti orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia dari golongan mereka. Hari raya Idul Fitri malah mirip kayak hari raya Natal. Ya. Orang ini hari raya orang muslim kok pakaiannya sama kayak orang-orang sebelah. Ya jangan. Tidak boleh. Terlebih lagi misalkan antum punya, perhatikan, kerabat perempuan, saudara-saudara perempuan, pakai jilbab tapi bukan jilbab syar'i, jilbab pasmina yang nampak lehernya, atau pakai baju-baju yang ketat, pakai parfum. Kan momen ya, ini momen, itulah pakai baju-baju yang nampak gitu. Nah ini nggak boleh. Bahkan yang lebih miris lagi, terkadang di hari raya bersilaturahmi tapi nggak pakai jilbab. Nah ini lebih miris lagi. Rambutnya diwarnai pirang-pirang kayak janda. Nah ini nggak boleh. Apalagi antum juga laki-laki. Ustaz, dulu kan Rasulullah pakai semir. Nah pakai semir juga lah, gitu kan. Nah ini alasan-alasan nggak mutu ini kan. Sunnah Nabi banyak, tapi yang diikuti sunnah-sunnah yang apa namanya, yang jarang diterapkan di Indonesia, di umat Islam pada umumnya di sini. Ya, kalau di sini orang pakai semir itu kayak orang nggak sekolah, ya. Biasanya tahun baru, ya kan.
langsung muncul banyak bule, ya kan? Pirang-pirang semua rambutnya. Hari raya juga pirang-pirang. Jangan, ya. Terlebih lagi antum adalah santri maksudnya model daripada agama Islam. Orang lihat antum adalah contoh daripada umat Islam itu seperti apa gitu, ya. Jangan berpakaian yang berlebihan. Pakai baju yang bagus, kemudian jangan yang nampak berlebihan dan lain sebagainya. Nah, sudah berapa tadi? 4 ya. Kemudian yang terakhir adalah apa? Ya sudah disebutkan tadi, yaitu bertasyabuh, meniru orang-orang kafir dalam berpakaian dan berperilaku. Nah ini nggak boleh, tidak boleh bagi kita di hari raya itu malah berpakaian seperti orang-orang kafir. Ini hari raya umat muslim malah berpakaian seperti orang kafir. Waliyadu billah. Jangan ya. Sudah celananya isbal, pensil lagi, ya kan? Bajunya ketat, ya, rambutnya koza, disemir, pakai kalung, la haula wala quwwata illa billah. Ada di sini yang pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin. Itu laki-laki atau perempuan sebenarnya, ya. Ya, jangan berperilaku seperti orang-orang kafir. Sewajarnya saja, terbiasa antum santri, nggak bakal kok antum santri ketinggalan zaman. Ya sudah, memangnya kenapa? Yang penting apa? Ilmu agamanya paten. Nah, kemudian yang paling penting adalah ini setelah selesai pembahasan kemungkaran adalah setelah hari raya ada yang paling penting, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Ini pahalanya apa? Seperti puasa selama setahun penuh. Ya. Bulan Syawal itu juga lama, 1 bulan, 30 hari. Jangan sampai antum sia-siakan dengan tanpa berpuasa sama sekali. Terlebih lagi misalkan antum nggak ngapa-ngapain, mungkin bisa di pondok, kan nanti antum masuk tanggal berapa? Sekitar tanggal 7 atau tanggal 8, antum bisa berpuasa di pondok. Jangan tidak berpuasa sama sekali. Kecuali kalau antum punya tanggungan, misalkan di rumah sakit atau pernah nggak puasa karena sakit, maka antum bayar puasa antum terlebih dahulu, puasa wajib antum dahulu, baru puasa Syawal. Ya, karena pahalanya sangat besar. Kapan mulai? Antum bisa mulai mungkin hari keempat atau hari kelima, yang lebih aman ya. Tidak boleh kalau pada saat Idul Fitri, bolehkah kita puasa? Tidak. Hukumnya adalah haram. Jangan ketika silaturahmi ya, datang ke rumah saudara, monggo dimakan makanannya. Iya maaf saya puasa. Apa-apaan gitu ya kan? Ini bukan lagi soal ini ya, tapi apa? Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Puasa Ramadan sudah selesai, dia pengen puasa lagi. Ini bukan alim atau bukan rajin, ini namanya kebablasan. Tidak boleh. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Harapannya apa? Semoga setelah ini antum bisa memahami, bisa antum praktekkan, sehingga hari raya kita, hari raya Idul Fitri kita itu lebih berpahala, tanpa dosa, dan juga apa? Mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ana hati bidaya majelis, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.